Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke episode Podline ke-25. Sekarang kita akan membahas mengenai fitrah, bakat, dan kepemimpinan. Mungkin ini fitrah terakhir ya yang akan kita bahas di seri Bincang Fitrah. Nanti kita masuk ke area pembahasan pengasuhan yang lain sesuai dengan psikologi anak ya, insya Allah. Jadi apa yang harus kita tahu tentang fitrah, bakat, dan kepemimpinan? Nah, bakat itu adalah pola berulang dari pikiran, perasaan, atau perilaku yang bisa diterapkan secara produktif. Jadi secara garis besar, bakat itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan secara berulang-ulang tanpa ada rasa beban ya dari kita untuk menjalankannya. Bakat juga bisa disebut sebagai sifat dasar manusia terkait dengan keunikan dan kreativitas seseorang. Bakat juga bisa disebut ya sifat dasar manusia atau keunikan dari salah satu manusia yang membedakannya dengan manusia yang lain. Atau bakat juga bisa disebut dengan kreativitas yang dimiliki oleh seseorang tapi tidak dimiliki oleh seseorang yang lain. Jadi kalau misalnya kita membahas bakat ya banyak gitu ya genrenya atau jenisnya. Jadi bakat itu bukan hanya sesuatu yang bakat itu bukan sesuatu yang harus dilakukan sama kita terus-menerus, enggak. Tapi bakat itu secara garis besar ya kita mengerjakan sesuatu tanpa ada rasa beban di sana gitu ya. Perasaan kita enggak terpengaruh di sana. Juga bakat itu bisa disebut sebagai sifat dasar manusia terkait dengan keunikan atau kreativitasnya. Nah, biasanya bakat itu harus selaras dengan misi hidup. Sebagaimana kita udah bahas di pertemuan pertama ya, kalau misalkan lupa bisa lihat di episode pertama kita membahas apa itu fitrah. Jadi kita membahas fitrah itu secara garis besar untuk mendapatkan misi hidup ya, atau tujuan kita hidup di dunia. Ya, kalau misalkan kita flashback dulu ke belakang, jadi kan tujuan diciptakannya manusia itu sebagai sebuah khalifah ya, khalifah di muka bumi. Nah, yang namanya khalifah kita punya peran apa yang mau dijalankan di muka bumi ini. Ikma nih perannya apa gitu ya. Kenapa Ikma harus hidup? Kenapa Ikma harus bertahan gitu ya sampai usia sekarang mau 30 tahun. Apa yang Ikma harus lakukan ketika hidup gitu ya. Apakah benar seorang Ikma harus nyari uang, makan, terus punya anak, ya udah gitu ya menjalani kehidupannya sendiri, atau ada misi tertentu ya yang Allah selipkan kepada setiap manusia. Nah, kalau misalnya dalam fitrah, setiap manusia itu punya misinya masing-masing yang udah kita bahas kemarin ya di episode pertama. Ada yang misi manusianya campaign kebaikan tentang sampah misalnya. Ada manusia lainnya yang ngingetin tentang pengasuhan atau tentang parenting misalnya. Ada manusia lain yang memang tujuan kehidupannya itu di bidang kesehatan, ada di bidang pertahanan negara dan sebagainya. Misi hidup itu bisa jadi profesi tapi bisa jadi enggak. Itu kan udah dibahas di pertemuan pertama. Nah, itu terkait dengan bakat, teman-teman. Bisa jadi bakat kita itu berubah menjadi profesi, tapi tidak semua bakat itu harus berupa profesi, ngerti nggak? Jadi bakat seseorang itu bisa jadi menjadi sebuah profesi, tapi tidak semua bakat itu harus berkonversi atau terkonversi menjadi sebuah profesi. Tapi bakat biasanya melekat pada peran hidup. Peran hidup apa yang mau dijalani ketika hidup di dunia ini gitu ya. Kalau misalkan dalam konteksnya diri kita sendiri, diri kita ini hidup sampai usia di tahun 2024 ini mau apa gitu ya, mau menjunjung nilai apa dan menawarkan misi hidup yang seperti apa gitu ya kepada Allah nanti ketika pulang. Apa yang kita tawarkan kepada Allah ketika kita pulang. Jadi ya Allah, aku hidup dikasih umur sekian puluh tahun di dunia, aku udah melakukan ini loh gitu ya, sebagai rasa tanggung jawab kita udah dikasih umur sama Allah kayak gitu. Nah, itu terkait dengan bakat juga. Terkait dengan anak kita sekarang kan akan bahas bukan diri kita ya, kita akan membahas anak kita. Bagaimana caranya fitrah, bakat, dan kepemimpinan itu ditumbuhkan dengan baik. Nah, menemukan bakat anak gitu ya, terutamanya menemukan bakat anak berarti membantunya untuk menemukan misi hidupnya. Kalau sampai saat ini ternyata udah ibu-ibu nih usianya udah 20 tahun lebih atau 30 tahun lebih atau bahkan sampai 40 tahun masih belum ada, ternyata aku hidup ya cuman sekolah, kuliah, nikah, terus punya anak, terus menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya.
kerja dan sebagainya, nggak ada misi hidup yang mau dijunjung, difokuskan atau dikerjakan gitu ya, selain dari nyari uang untuk kebutuhan hidup juga. Nah, kalau misalkan sampai saat ini kita masih bingung misi hidup kita apa gitu ya, terus kita teh mau ngerjain apa di muka bumi ini, terus ketika kita pulang nanti, pas tanggung jawab sama Allahnya, Iqmah dikasih umur sekian udah melakukan apa aja gitu ya, selama hidup teh ada hasilnya atau enggak, atau ada manfaatnya atau enggak. Nah, kalau misalkan ternyata itu kejadian sama diri kita, mungkin karena ada salah satu penumbuhan fitrah bakat kita atau fitrah kepemimpinan atas diri kita sendiri yang cedera. Jadi kalau misalnya ditanya, eh, apa cirinya seseorang fitrah bakat atau fitrah kepemimpinannya tidak tumbuh dengan baik, salah satunya adalah dia bingung arah kehidupan atau arah tujuan kehidupannya teh mau dibawa kemana, terus dia bingung apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya itu. Salah satu contohnya ya kita sekarang gitu ya, kadang kita masih bingung ya, hidup udah 28 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun, tapi masih gini-gini aja gitu ya, nggak bermanfaat sama orang, hidup nggak ada kemajuan sama sekali dan lain sebagainya kayak gitu. Gitu ya, itu terkait dengan baru pengertian nih bakat. Jadi kita samakan persepsinya semua bahwa bakat itu bukan seseorang yang hebat di bidang sesuatu, dapat piala, dapat penghargaan, itu bisa jadi bakat. Jadi kalau misalnya kita punya piala atau piagam dan sebagainya itu bisa jadi bakat, tapi tidak semua bakat itu berupa demikian, kayak gitu ya. Jadi bakat itu terkait dengan biasanya selaras dengan misi hidup, dan mempelajari fitrah bakat sekarang dan kepemimpinan sekarang itu berarti membantu anak untuk menemukan misi hidupnya, kayak gitu ya. Nah, apa peran ayah dan ibu di sini? Peran ayah itu sebagai pendidik kemandirian anak, juga pembangun jiwa kalau misalkan entrepreneur gitu ya, atau pembangun jiwa apa yang mau dilakukan sama si anaknya. Apakah mau di bidang entrepreneurship nantinya atau di bidang profesionalitas pekerjaannya atau di bidang apa, itu peran ayah yang biasanya mengcover itu semua. Sementara ibu biasanya ibu itu lebih ke semesta zikirnya. Jadi kalau misalnya dimaksud dengan semesta zikir tuh di saat anak menemukan masalah dalam tujuan kehidupannya nanti gitu ya. Nanti ibu yang berperan untuk mengarahkannya kembali untuk balik lagi nih ke Allah gitu ya, ke arah keimanannya. Dan ibu juga harus apa ya? Mungkin lebih pintar dalam mengeksekusi dan memperhatikan bakat yang ada pada anak-anaknya. Kayak gitu sih kurang lebih peran ayah dan peran ibunya. Contohnya kayak gimana, kita masuk aja ke pembahasannya langsung. Nanti kita lebih banyak tanya jawab dan sebagainya ya. Jadi di fitrah bakat dan kepemimpinan di usia 0 sampai 2 tahun, prinsip orang tuanya adalah jadilah ibu yang hadir mengamati. Jadi apa yang harus dilakukan teh? Ya mengamati anak kita gitu ya, apakah anak kita sukanya di mana, dia suka melakukan apa, dia baik di bidang apa, juga kecenderungannya di kegiatan yang mana. Itu biasanya kalau misalkan ayah ibunya hadir pada saat anaknya lahir terus ditemenin terus gitu ya, ya mengamati, insya Allah nanti bakatnya juga bakal kelihatan. Nah, contohnya apa? Saran kegiatan yang konkret dilakukan selain dari mengamati anak adalah memberinya julukan yang positif. Kayak misalkan dia suka mimpin sesuatu nih udah kelihatan ya, kasihlah label sang pemimpin gitu ya, atau dia suka bilang dia cerewet, dia sukanya ngomong terus, ya bilang sang orator atau apapun itu yang menghargai sifat uniknya. Jangan sampai anak suka ngomong dibilangnya cerewet, kamu bawel, kamu kamu bisa diam nggak, terus dan sebagainya. Anak nggak mau diem, lari-lari ke sana kemari, dibilangnya kayak monyet gitu ya, anak monyet, kamu nggak bisa diem dan sebagainya. Biasanya yang salah adalah ketika kita mengamati ya anak-anak kita tuh nyangka anak kita tuh sebagai anak yang bandel, anak yang nggak mau dibilangin, disuruh duduk dia malah lari-lari, disuruh menulis dia malah ngomong terus-terusan gitu ya, terus disuruh melakukan apa gitu dia malah melakukannya dengan cara yang lain. Biasanya kita menganggapnya anak itu adalah seorang anak yang bandel, anak yang gak mau diatur. Padahal kalau misalnya dalam konsep fitrah, gak ada yang namanya anak yang bandel atau gak mau diatur. Yang ada adalah orang tua yang belum memahami sifat keunikan anak, arahnya kemana. Kita kan bener ya, gak tahu apakah nanti anak kita yang gak mau diem
tahu-taunya jadi ahli apa gitu ya di bidang apa misalkan, atau anak kita yang cerewet bisa menyuarakan kebaikan terus gitu ya nanti di tengah-tengah masyarakat, atau anak kita yang cenderung introvert gitu ya nggak mau sosialisasi sama orang lain, terus pengennya nulis aja atau ngegambar aja, disangkanya kita kayak pendiam dan sebagainya, padahal dia adalah orang yang memang tipenya mengamati dan menemukan suatu materi atau suatu konsep kehidupan itu yang bisa ditawarkan, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin saja seperti itu. Tapi kan karena namanya anak usia 0 sampai 2 tahun belum terlalu kelihatan ya. Jadi kebanyakan orang tua melabeli anaknya itu sebagai anak yang bandel, anak yang gak mau diatur. Padahal mah bukan itu maksudnya. Mungkin itulah ciri-ciri, oh ternyata anakku gak mau diem nih. Mungkin nanti arahnya kemana. Nah, ini baru usia 0 sampai 2 tahun. Nah, indikator keberhasilannya apa? Kalau misalkan ternyata anak kita udah mulai kelihatan di usia 0 sampai 2 tahun, sifat uniknya apa gitu ya, kan setiap anak beda-beda. Ada yang sukanya di mana gitu ya, sukanya di mana. Dari mana taunya? Ya dengan mengamati tadi kita nggak mungkin tahu karakter anak kita sendiri kecuali kalau misalkan kita menemani anak kita gitu dan mengamati. Coba kalau misalkan anak kita nggak sama-sama kita terus-menerus gitu ya, terus kita cenderung mengabaikan mereka, kita nggak tahu ya sifatnya bagaimana, kemudian karakternya bagaimana ya, karena kita nggak hadir mengamati anak kita sendiri. Salah satu indikator keberhasilan penumbuhan fitrah bakat dan kepemimpinan di usia 0 sampai 2 tahun adalah sifat unik anak udah mulai tumbuh ya pelan-pelan. Jadi ketika sifat uniknya dihargai, misalkan dia cerewet, dia banyak omong, terus kita labeli dengan oh ternyata punya lisan yang baik nih gitu ya, atau sang pendongeng dan sebagainya, dia akan bangga dengan hal tersebut dan mungkin bisa ditumbuhkan ya dan mulai tumbuh sifat unik itu di usia selanjutnya. Nah, di usia 3 sampai 6 tahun apa yang harus dilakukan orang tua konsepnya sama. Itu masih tetap hadir dan mengamati. Ini kita masih bahas fitrah bakat dan kepemimpinan ya. Beda lagi di fitrah-fitrah lain kita harus ngapain, beda itu udah dibahas juga. Nah, kalau misalnya di khusus di fitrah bakat dan kepemimpinan, ya peran ayah sama ibu yang mengamati anak sampai usia kurang lebih 7 tahunan atau bahkan sampai balik juga masih mengamati apa yang sifat unik anak miliki gitu ya. Saat kegiatannya apa? Nah, di usia fitrah bakat dan kepemimpinan di usia 3 sampai 6 tahun direkomendasikan anak untuk memelihara hewan peliharaan atau merawat tanaman gitu ya. Untuk apa? Untuk menguatkan inisiatifnya dan adaptifnya, kemampuan dalam mengamati dan mengatur atau mengendalikan diri. Nah, di sini kenapa apa hubungannya sama hewan teh? Kenapa harus memelihara hewan atau merawat tanaman? Jadi untuk apa ya? Untuk melihat sifat uniknya gitu ya di antara yang dilakukan oleh direkomendasikan oleh almarhum Ustadz Harisantosa Hasan adalah memelihara hewan. Jadi ada anak saya itu kan dua ya. Ini contoh aja, anak saya dua-duanya laki-laki. Yang satu usianya 5 tahun saat ini, yang kedua usianya 2 tahun. Di rumah saya ada hewan gitu ya, ada hewan peliharaan. Anak saya yang pertama tuh apik banget dalam merawat hewan itu. Setiap hari dia nanya, udah dikasih makan belum gitu ya, atau ketika ketika air minumnya sudah habis, dia tuh biasa inisiatif buat ngambil airnya gitu dan sebagainya. Terus menerus itu kan dilakukan sejak usianya 3 tahun gitu ya. Dia mungkin dia udah ngerti teh karena udah usia 5 tahun. Tapi memang sangat telaten sekali gitu ya. Bahkan di usia 3 tahun pun dia kalau mainin ya maininnya rapi gitu ya. Terus nggak ekstrim lah gitu ya mainin hewannya. Beda sama anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua tuh sama-sama laki-laki gitu ya, sama-sama dilahirkan oleh saya, tapi karakter dalam merawat hewan itu beda. Kalau misalkan anak saya tuh cenderung rapi, kemudian perhatian berlebih gitu ya Pak. Padahal sama hewan sendiri, terus juga cara mainin hewannya tuh ya baik-baik aja gitu ya, nggak ekstrim. Beda sama anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua mainin hewannya di usia ya baru 2 tahun ya, antara ngerti dia sudah ngerti atau dia belum paham juga, itu kan masih apa ya, ada penilaian di sana. Kalau mainin kakinya ditarik, terus hewan-hewannya digeser-geserin. Bahkan ketika ada air tumpah, hewan itu dijadiin elap buat bersihin air tumpahan itu. Saya pikir, oh ini dia apakah emang belum ngerti atau memang begini gitu ya cara memperlakukan hewannya.
Akhirnya kan dikasih sounding di sana. Kalau mau main sama hewan baik dan sebagainya. Ada pengurangan dari sana. Nah, ketika ada pengurangan berarti oh ternyata dia belum ngerti sampai sini. Tapi ketika kakaknya udah ngasih makan dan sebagainya, dia tuh cenderung abai. Tapi lebih suka ke kayak main air, bantuin saya nyiram rumput di halaman gitu ya. Terus nyambutin rumput. Oh ternyata dia lebih sukanya ke kegiatan yang memang nggak rutin harus memperhatikan makhluk hidup lain gitu ya. Maksudnya makhluk hidup yang bisa terlihat kayak hewan. Dia lebih sukanya ke eh, apa ke aktivitas-aktivitas yang memang bisa berhubungan dengan alam langsung. Misalnya terus dia main tanah dan sebagainya. Beda sama anak saya yang pertama. Anak saya tuh kalau main tanah dan sebagainya, dia minta sarung tangan dulu. Terus dia minta sepatu yang agak naik gitu ya biar biar kakinya nggak kotor. Kalau anak saya yang kedua dia tuh mau sekotor apapun dia betah bahkan ketika bajunya udah kotor itu udah basah udah kena tanah udah dalam waktu beberapa jam dia masih mau di sana. Nah itu salah satu kegiatan yang bisa kita nilai oh ternyata anak saya yang kedua sukanya kegiatan yang ke sana gitu ya dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk main ini saja kayak gitu. Kalau anak saya yang pertama sifatnya kayak gini kayak gini kayak gini kayak gitu itu adalah proses untuk menemukan karakter anak kita. Jadi kalau misalkan karakter anak yang saya yang pertama berarti dia cenderung suka kebersihan, dia rapi, dia nggak suka kotor. Kalaupun mau kotor-kotoran dia punya jaga-jaga gitu ya harus mempersiapkan apa-apa dulu dan sebagainya. Kalau anak yang saya kedua itu lebih berani kotor dan sebagainya itu kan beda. Padahal dari rahim yang sama, walaupun usianya nggak jauh berbeda gitu ya, itu bisa dilihat apakah dia belum ngerti atau enggak. Itu kan butuh pengamatan juga. Nah, cara tahu karakteristik anak kita ya dengan mengamati seperti itu. Tapi apakah itu termasuk bakat ya? Belum tentu bakat juga. Jadi belum tentu bakat juga. Kita kan masih nyari sifat uniknya di mana nih gitu ya si anak kita tersebut. Nah, dalam proses 0 sampai 6 tahun ini prosesnya adalah mengamati karakter unik yang anak miliki. Anak kita sukanya apa? Kalau dikasih ini suka apa enggak? Suka mainan apa saja ya kayak gitu. Itu adalah proses mengamati. Indikator keberhasilannya apa? Ya sifat uniknya mulai tumbuh dengan baik dan diamati serta dikenali. Kalau misalkan di usia 0 sampai 2 tahun mungkin masih blur ya, masih ngambang banget. Ini anak saya emang sukanya kayak gini atau gimana? Nah, di usia 3 sampai 6 tahun udah mulai dapat diamati dengan jelas dan dapat dikenali. Ya misalkan anak saya udah mulai suka belajar coding-codingan gitu ya, kayak kayak kan suami di bidang IT. Jadi anak saya tuh kayak terpapar gitu loh. Dia pengen belajar tentang coding-codingan gimana game dan sebagainya. Itu mulai terpapar di sana. Apakah itu bakat? Ya belum tentu juga gitu ya. Itu kan masih proses mencari dan masih proses mengamati di usia 3 sampai 6 tahun. Lanjut ke usia 7 sampai 10 tahun. Nah, biasanya banyakin berpergian dengan anak. Apakah itu harus berpergian ke yang jauh? Enggak sebenarnya. Kayak misalkan ada kunjungan kah ke museum geologi misal kalau di Bandung atau ke museum terdekat atau mungkin ke taman pusat kota gitu ya taman hutan kota di kota-kota terdekat atau ke alun-alun di kota dan sebagainya pokoknya enjoy bepergian yang relevan dengan menumbuhkan sifat uniknya atau karakter yang dimiliki anaknya misalnya mengunjungi juga beragam profesi ya maupun bisnis jadi kalau misalkan mau ditunjukin profesi ayahnya boleh ditunjukin aja profesi ayahnya. Kan kita udah sepakat ya. Bakat itu bukan hanya tentang profesi, tapi bisa saja bakat berupa profesi. Jadi kalau misalkan memang bakatnya sukanya memahami dunia kesehatan, terus jadi profesinya juga, terus dia suka di sana ya. Mungkin misi hidupnya memang Allah tetapkan dia untuk menjadi salah satu orang yang berjuang di bidang kesehatan gitu ya. Bidang kesehatan tapi beriman gitu. Jadi dokter yang handal dan beriman kan keren banget tuh kayak gitu intinya tapi enggak semua bakat itu berupa profesi jadi karena kita lagi menumbuhkan fitrah anak kita ya harus dikenalin gitu ya di usia 7 sampai 10 tahun boleh nih kan ada ya playdate yang ngenalin TNI, ngenalin polisi, ngenalin dokter dan sebagainya profesi-profesi itu ya boleh aja gitu ya dikunjungi langsung misalkan datang ke kantor polisinya gitu ya buat kenal sama profesinya kalau di Bandung sih biasanya ada ya yang kunjungan-kunjungan gitu. Kalau di kota-kota lain saya kurang tahu.
kayak gitu. Ataupun kalau misalkan keluarganya ternyata punya bisnis yang banyak, relasi yang banyak, ya diajak gitu ya si anak tuh 7 sampai 10 tahun tuh diajak ke profesi yang ibu sama ayahnya perjuangkan. Kalau misalnya ibu ayahnya punya travel, diajak kayak buka booth di mana, atau cara handling jemaahnya gimana misalnya, atau ibunya punya usaha pakaian misalnya, kunjungan ke pabrik kainnya kayak gimana gitu ya, terus ngecek penjahitnya gimana dan sebagainya, diajak anaknya. Jadi ketika usia 0 sampai 6 tahun kita hanya mengamati gitu ya, membiarkan lah gitu ya si anak tuh karakternya gimana dan sebagainya. Di usia 7 sampai 10 tahun biarkan anak lihat langsung kondisi di lapangan, dikenalkan sama kita sesuai dengan mungkin karakternya. Kalau misalnya udah terbaca, oh ternyata karakter anak saya nih senang banget dunia kesehatan. Kan ada ya anak-anak yang kalau misalnya kita lihat di TikTok tuh ada yang sampai hafal anatomi tubuh, kalau ada yang sampai hafal rumus-rumus kimia atau fisika, kan banyak ya. Nah kalau misalkan semasif itu si sifat uniknya tumbuh, itu udah lebih mudah gitu ya, diajak aja. Kalau misalkan suka anatomi tubuh ya ajaknya ke rumah sakit, lihat-lihat dokter dan sebagainya misal kayak gitu. Kalau misalnya rumus-rumus kimia, coba deh ajaknya ke museum-museum geologi gitu ya, atau ajak-ajak ke cari-cari buku-buku yang banyak soal matematika aja. Barangkali dia jadi dosen atau jadi ilmuwan handal yang beriman, kan bisa jadi kayak gitu. Diajak, intinya sih di usia 7 sampai 10 tahun setelah kita mengamati, ajak anak untuk terjun langsung. Nah, lalu selain kegiatan selanjutnya, anak mengikuti klub atau sanggar yang relevan dengan potensi uniknya. Jadi mulai diajakin atau dimasukin ke kelompok-kelompok yang sesuai dengan potensi unik anak kita. Di usia 7-10 tahun berarti udah usia SD ya. Kalau misalkan ternyata dia sukanya mendongeng, nah mungkin diajak ke uh, klub atau ke perpustakaan daerah yang suka ada acara mendongeng bersama kayak gitu misalnya. Kalau misalkan anaknya suka aktif nih, suka olahraga, suka lari-larian, ya ajak aja ke alun-alun kota, biasanya suka nemu tuh klub-klub yang lari gitu ya, sama bapak-bapak yang lain atau sama anak-anak yang lain yang juga bapak-bapak yang lain yang sama bawa anak-anaknya juga, kayak gitu kan suka ketemu tuh. Sebenarnya banyak sih, ada klub-klub tertentu untuk anak-anak. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Terserah, kalau misalkan memang mampu untuk bayar ya mungkin mangga aja bayar. Kalau misalkan memang mau yang gratis aja ya nggak apa-apa juga, nggak ada bedanya. Asalkan orang tuanya mau enggak untuk mengenalkan anak-anak terhadap klub-klub atau orang-orang yang berisi sesuai dengan sifat uniknya anak itu. Kayak gitu. Jadi nanti indikator keberhasilannya di usia 7 sampai 10 tahun si anak ini udah menemukan aktivitas yang dia sukai, yang enjoy dia kerjakan gitu ya. Terus nanti juga bakal lebih tumbuh si sifat uniknya ini di usia 7 sampai 10 tahun. Di usia 11 sampai 14 tahun di tahapan akhir gitu ya, ada orang tua ini berperan sebagai coach atau membernya. Jadi ketika anak nih usia 11 sampai 14 tahun berarti kurang lebih usia SMP-an, dia udah paham nih dia maunya kemana. Karena fitrah keunikannya udah kita hargai, udah kita mulai terjunkan langsung gitu ya. Udah mulai kita kumpulkan dengan orang-orang yang sejenis sifat uniknya, punya karakter yang sama kayak dia. Di usia 11 sampai 14 tahun jadilah coach atau jadilah partner gitu ya. Jadi ngasih nasihat. Jadi usia 11 sampai 14 tahun ini magang. Kalau bisa magang sebagai sesuai dengan potensi uniknya. Jadi kalau misalnya, teh gimana kalau misalnya sukanya anatomi tapi magang, apakah harus magang jadi dokter? Enggak, kan ada komunitas dokter cilik gitu ya, atau ikutin PMR misalkan, PMR yang kerjasama sama biasanya PMI untuk donor darah, mereka bikin acara gitu ya, gimana caranya mempersiapkan sampel yang baik, menangani sampel yang baik bekas tes darah tersebut gitu ya, atau bikin acara donor darah, gimana caranya menyusun si rak buat tidur si para peserta itu biar nyaman dan sebagainya. Itu kan salah satu salah satu aspek
salah satu kegiatan yang dia akan lakukan yang berhubungan dengan sifat uniknya tadi. Kalau memang dia sukanya di sana, kalau misalkan sukanya mendongeng, ya bikinlah acara atau ikutin acara. Kayaknya bisa kalau misalkan di perpustakaan-perpustakaan kota atau perpustakaan-perpustakaan daerah suka ada nih lomba mendongeng gitu ya, atau lomba baca puisi dan sebagainya. Kalau misalkan dia suka di situ, ya ke sana aja. Jangan barangkali dia nanti gedenya jadi presenter, jadi MC yang solihah misalnya, atau jadi MC yang keimanannya kuat gitu ya. Dia nggak mau buat bawain acara yang gosip-gosip misalnya kayak gitu kan. Itu sih harapannya sih seperti itu. Atau bahkan dia menjadi orator yang menyuarakan Palestina misalnya di saat orang lain diam, dia tuh sibuk buat nyari materi-materi yang bisa disampaikan. Atau menyeruakan suara rakyat misalkan nantinya jadi DPR, tapi DPR yang beriman. Di saat semua semua DPR mau korupsi misalkan, dia berani sendiri buat mengemukakan pendapatnya karena dia suka ngomong dari kecil gitu kan. Kita nggak tahu apa ya jalan anak kita tuh ke depannya kayak gimana. Dari banyak omong aja anak kita bisa macam-macam gitu ya profesi dan perannya atau manfaatnya. Yang penting kalau misalkan fitrahnya udah tumbuh dengan baik dan disertai dengan fitrah-fitrah yang lainnya, ya dia akan apa ya optimal gitu ya pertumbuhannya seperti itu. Lalu memiliki proyek dalam proses magangnya. Itu tadi ya, kalau misalkan memang contohnya yang PMI tadi punya proyek di dalam si magangnya. Kita gimana kalau misalkan susah nih cari tempat magangnya, berarti orang tua yang harus menyediakan. Jadi kayak misalkan anaknya suka banget nih tentang rumus-rumus fisika atau rumus-rumus matematika, ya orang tuanya bisa cukup dengan beliin buku yang isinya soal-soal matematika atau ikutin kursus matematika yang ada apa ya, bikin soalnya misalkannya. Jadi dia selain menjawab soal, dia juga bisa bikin soal matematika atau penemuan-penemuan yang terkait dengan matematika itu dan sebagainya. Banyak banget ya, asalkan orang tuanya mau nih berpikir gimana ya caranya buat numbuhin si anak ini kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalkan orang tuanya itu di bidang IT sehari-harinya, karena anak itu terpapar IT setiap harinya, nggak jauh beda. Biasanya kalau misalkan si bapaknya atau ibunya itu dagang atau entrepreneur, biasanya anaknya juga akan di bidang bisnis. Jadi Allah tuh udah ngasih apa ya kemudahan. Sebenarnya nggak jauh beda loh. Tapi meskipun ada sih yang beda, ada yang misalkan orang tuanya apa, anaknya jauh kemana gitu ya. Tapi beberapa aja, tidak setiap anak itu sama dengan orang tua, tapi ada beberapa anak yang memang beda dengan orang tuanya kayak gitu. Lalu bisa juga terus ikutan kursus atau skill gitu ya untuk nambahin skill anak di usia 11 sampai 14 tahun. Jadi di usia 0 sampai 2 mengamati, kita tuh di usia 3 sampai 6 tahun tetap mengamati untuk memastikan dia tuh memang karakteristiknya ini atau enggak. Terus di usia 7 sampai 10 tahun itu coba diajak ya terjun langsung ke lapangan, diajak mengamati. Jadi ketika usia 0 sampai 6 tahun kita yang mengamati anak, kalau usia 7 sampai 10 tahun anak yang mengamati lingkungannya. Jadi anak tuh mengamati lingkungannya yang sesuai dengan karakteristiknya dia. Terus di usia 11 sampai 14 tahun kalau ada kesempatan coba dia untuk terjun langsung ke lingkungan itu selain dari mengamati. Tapi gimana kalau misalkan sifat uniknya tuh banyak, anak tuh suka ngobrol, anak tuh suka nggak mau diam dan sebagainya. Maka di usia 7 sampai 10 tahun dikenalkan dengan lingkungan-lingkungan yang itu. Kayak misalnya ada 3 nih ternyata yang kita terdeteksi hasil pengamatan kita gitu ya. Anak tuh suka ngomong atau suka ini, ya udah kenalin aja sama lingkungan yang 3 itu. Kayak misalkan aja ke perpustakaan daerah yang ada acara mendongengnya misalkan, atau kita yang ngedongeng sendiri di rumah terus ajak dia buat ngedongeng sendiri, dia berani atau enggak gitu ya. Terus diamati lagi di sana kayak gitu, diajak ke lingkungannya. Nanti juga lihat lagi, diamati bahwa si anak tuh lebih menonjol dan lebih enjoy di lingkungan yang mana. Kayak gitu ya kurang lebihnya. Indikatornya apa? Ya anak itu mulai mengembangkan beberapa peran spesifiknya sehingga menjadi panggilan akan kehidupannya. Kayak gitu. Contohnya itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di perjalanan kehidupan Sirah Nabawiyah, terutama di kehidupan Rasulullah, di usia 0 sampai 6 tahun, Nabi itu belajar dari pola kehidupan orang-orang di Bani Sa'ad, yang pada saat itu relatif berkegiatan sebagai petani dan petani dan pengembala, bukan nelayan.
petani dan pengembala. Jadi kalau kan di usia 0 sampai 4 tahun Nabi masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad. Nah, relatif di sana profesinya adalah petani dan pengembala. Sehingga ketika usia 7 sampai 10 tahun ketika Ibunda Aminah sudah meninggal dunia dan Nabi diasuh oleh kakeknya, kepemimpinannya berubah dan apa medan medan pengamatan Rasulullah berubah. Jadi cara cara berinteraksi dengan orang karena kakeknya pada saat itu adalah pemimpin besar dari suku Quraisy, di mana pembesar-pembesar Quraisy kalau ada masalah datangnya ke kakeknya Nabi Muhammad. Di sana belajar kepemimpinan juga, terus belajar negosiasi juga gitu ya. Sama kakeknya itu diajarin hal itu. Sehingga di usia 11 sampai 14 tahun, Nabi sebelum diajak dagang sama pamannya, itu juga sempat bantu-bantu bertani, sempat juga menggembala kambing karena udah terbiasa ikut terjun langsung ya, bahkan di usia 0 sampai 10 tahun dibanding saat dipaparin begitu di usia 7 sampai 10 tahun juga diajak sama kakeknya selain bertani dan mengembala kambing juga diajak negosiasi sama orang, sehingga di usia 11 sampai 14 tahun hasil gembalaannya dijual, belajar dagang dari pamannya sama istrinya. Akhirnya di usia 15 tahun lebih Nabi itu udah punya skill, beliau bisa menggembala kambing di mana hasil gembalaannya itu gemuk-gemuk, sehat-sehat gitu ya. Jarang terjadi hasil gembalaan Nabi itu mati serentak gitu ya karena penyakit tertentu, tapi sehat-sehat. Adapun hasil taninya selalu melimpah ruah, selalu nggak pernah gagal panen. Kalaupun ada gagal panen sedikit, juga ditambah skillnya. Jadi skill dagang, hasil ternak sama hasil hasil tani didagangin sama Nabi, terus ngebantu pamannya, kan pamannya tuh punya anak banyak, terus Nabi tuh nggak enak kalau misalkan cuma numpang aja gitu ya, gimana paman kalau misalkan aku bantu dagang aja, terus kata pamannya boleh, kamu bener kamu mau bantu saya dagang terus nyari nafkah buat anak-anak saya yang banyak ini. Terus kata Nabi, boleh paman asalkan engkau mengajariku bagaimana cara berdagang. Di usia kurang dari 20 tahun Nabi udah mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Semua orang yang punya barang dagangan, produk-produknya dititipin dagangnya ke Nabi. Selain amanah dapat untung besar, juga Nabi punya keuntungan dari hasil dagangnya. Akhirnya ketika dagangnya udah banyak gitu ya, udah banyak yang nitipin ke Nabi, dijualin lagi, terdengarlah sama Ibunda Khadijah yang pada saat itu saudagar kaya gitu ya, saudagar kaya. Akhirnya Ibunda Khadijah meminta Nabi untuk jadi resellernya, mau nggak dagangin produk aku. Akhirnya kan jadi jodoh kayak gitu intinya dari sirah Nabawiyah yang singkat. Di sini kita tahu bahwa bakatnya Nabi Muhammad itu dari kecil memang udah agak dipaparin, tapi pintarnya gitu ya, pintarnya orang-orang di sekitar Nabi meskipun gak ada orang tua, ya nggak ada orang tua utuh ya, ayah ibunya udah meninggal dunia waktu beliau kecil, orang-orang di sekelilingnya itu bisa membentuk Nabi skill karakternya jadi satu. Jadi kalau misalkan memang ternyata bakatnya sifat uniknya ada beberapa macam nih, ada 3 macam ataupun ada apa, dijadiin satu, jadi boom gitu ya, langsung di usia under 20 tahun udah punya gelar Al-Amin yang dapat dipercaya sejazirah Arab. Bahkan orang-orang suku Quraisy juga mengakui gitu ya kehebatan Nabi. Selain Nabi siapa teh, ada yang namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu adalah salah satu sahabat Nabi ya. Tapi beliau itu sahabat Nabi yang muda. Jadi nggak seumuran sama Nabi, beda. Jadi ketika Nabi udah zaman-zamannya perang, Zaid bin Harisah ini masih usianya 14 tahunan. Nah, ketika itu usia 14 Bukan tahunan, jadi Yun. orang-orang di usia 14 tahun dia udah bisa masuk ke medan perang gitu ya. Kayak misalkan Zubair bin Awam udah bawa pedang mau ke medan perang, dan teman-temannya yang lainnya seumuran sama Zaid bin Harisah di usia 14 sampai 20 tahunan lah udah masuk ke medan perang. Nah, ketika mau perang, Zaid bin Harisah datang ke Nabi. Wahai Nabi, aku juga ingin ikut perang sama teman-temanku. Terus kata Nabi bilang, ya udah kamu diam aja dan kembali ke ibumu. Kata Nabi digituin. Sedih lah, itu Zaid bin Harisah nangis ke ibunya. Terus bilang Zaid bin Harisah ke ibunya, wahai ibu, aku sangat sakit hati. Sebentar ya.
Nah, dia tuh Zaid bin Harisah tuh pulang ke ibunya terus bilang, wahai ibu, aku sangat sakit hati. Kenapa orang-orang teman-temanku bisa ikut ke medan perang sementara aku enggak? Nah, di sana karena sang ibu udah tahu gitu ya, dia tuh sukanya nulis dari kecil. Terus dia tuh sukanya sastra-sastra, dia suka baca buku, dia suka nulis dan sebagainya. Dan sebagian waktu kehidupan Zaid tuh memang berkutat di sekitar buku kesastraan yang kayak gitu-gitulah. Akhirnya sang ibu bilang, ya udah, kalau Rasulullah memang menginginkan kamu seperti itu, lebih baik kamu belajar dengan ibu. Jadi sama ibunya tuh diajak nulis lagi, dia bahkan ditambahin skillnya sama ibu. Gimana kalau misalkan kamu belajar bahasa? Jadi ketika Rasulullah pulang dari perang, kamu punya apa ya? Punya bekal bahasa baru yang bisa disombongkan atau ditunjukkan kepada Rasulullah. Nah, belajar bahasa barulah tuh ketika orang lain perang, Zaid bin Harisah yang sedih ditunjukin sama ibunya belajar bahasa baru. Ketika Rasulullah pulang dari perang dan para sahabatnya ya perang gitu ya udah selesai dari perang pulang ke kampungnya, Zaid bin Harisah datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah menguasai beberapa bahasa baru. Dan pada saat itu Rasulullah menantang Zaid, bisakah kamu menguasai bahasa Ibrani dalam waktu 1 minggu, misalkan kayak gitu. Ternyata bisa, Zaid bin Harisah bisa, terus ditantang lagi sama Rasulullah, bisakah kamu menguasai bahasa ini dalam sekian hari? Bisa lagi, dan pada akhirnya 2 tahun dari sana Zaid bin Harisah diangkat menjadi sekretaris Nabi. Jadi kan Nabi adalah seseorang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis kan Nabi itu. Nah, ketika Zaid punya peran itu, ya Zaid jadi sekretarisnya sehingga Rasulullah bisa ngirim surat ke Heraklius, Rasulullah bisa ngirim surat ke para pembesar orang-orang di luar Jazirah Arab dari siapa? Dari Zaid bin Harisah. Coba kalau misalkan ibunya nggak tahu ketika Zaid bin Harisah udah ditolak sama Rasulullah, kamu jangan ikut perang karena Rasulullah tuh udah tahu Zaid tuh mungkin dikasih tahu ya sama Allah atau ada ilham apa dari yang Rasulullah tahu bahwa Zaid itu memang kehebatannya di situ gitu ya. Andaikan sang ibunya nggak tahu bahwa Zaid bin Harisah punya keahlian di sana gitu ya, atau punya keunikan di sana dalam kebahasaan, kesastraan dan sebagainya, pasti sama ibu bilangnya, iya ya kenapa ya Rasulullah nggak ngajak kamu, padahal kan kalau misalkan mati di medan perang kan itu jihad, kamu masuk surga. Andaikan ibunya nggak tahu itu. Tapi alhamdulillahnya ini jadikan contoh yang paling utama ya di Sirah Nabawiyah bahwa yaitu Zaid bin Harisah sama ibunya didukung, malah ditunjukin dia, coba kamu belajar bahasa baru, ternyata bisa. Salah satu contoh lain adalah Umar bin Khattab. Siapa yang nggak tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu dari kecil tuh keras. Kalau misalkan diajarin sama orang tuanya ya keras, bukan keras maksudnya kasar dan sebagainya, ya memang sikapnya tegas, keras kepala kayak gitu ya. Dari dulu tuh kayak gitu. Sampai dewasa, Umar kan jadi seolah-olah premannya pasar ya. Jadi kalau misalnya ada masalah di pasar ya Umar gitu ya, sampai kan Umar digambarkan beliau nggak pakai baju atasan, terus bawa hobinya ya bawa-bawa kayak samurai atau pedang atau golok gitu ya. Jadi nungguin di pasar kalau ada masalah, Umar yang turun tangan kayak gitu kan. Sifat Umar kan digambarkan seperti itu. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah mudah-mudahan agama Islam ini diturunkan gitu ya, salah satu dari 2 Umar. Jadi pada saat itu ada 2 Umar yang memang sifatnya kurang lebih sama. Tapi yang paling kasar tuh Umar bin Khattab ini gitu ya, yang paling tegas dan ditakuti oleh banyak orang. Kan pada saat masuk Islamnya Umar, ketika Umar udah jenuh banget sama banyaknya umat Muslim yang yang tiap hari nambah terus gitu ya di Jazirah Arab, Umar bawa pedangnya tanpa sarung, terus jalan-jalan ke sepanjang pasar. Aku ini mau ngebunuh Muhammad, jangan ada yang menghalangiku. Pedangnya aja udah nggak disarung gitu ya, udah mau disabet aja tuh Rasulullah udah mau dibunuh. Tapi ya qadarullahnya Allah kasih ilham hingga orang yang mau ngebunuh Rasulullah jadi masuk Islam. Dan akhirnya sifat keras kepalanya Umar ditambah keimanan bisa jadi eh, hebat kan, jadi khalifah yang luar biasa hebat Umar bin Khattab pada masanya. Bahkan di masa kepemimpinan Umar yang keras kepala itu menentukan ya, pada saat Rasulullah udah meninggal, Abu Bakar udah meninggal, kan kepemimpinan umat Islam jatuh ke tangan Umar. Umar terkenal keras kepala, dengan ya karakternya seperti itu, beliau menentukan pokoknya pada zamanku
Baitul Maqdis harus ditaklukkan, bayangin. Mau nggak mau kalian harus menaklukkan Baitul Maqdis. Ternyata dengan usahanya Umar, terus usaha yang keberapa kali gitu ya, yang ke satu gagal, yang kedua gagal, dan setelah yang beberapa kali akhirnya kunci Baitul Maqdis ya dikasihin langsung ke Umar bin Khattab sama Paulus gitu ya, sama orang-orang di sana yang agamanya lain, ini kunci Baitul Maqdis. Aku serahkan kepada umat Islam. Dikasih, saking keras kepalanya Umar. Ya kalau misalkan ternyata anak kita sekarang keras kepala, terus nggak mau diatur gitu ya, ya mungkin salah satu karakternya kayak Umar bin Khattab, siapa yang tahu gitu ya. Kalau misalkan ditumbuhkannya baik ya seperti itu. Lalu pertanyaannya, atau secara garis besar ya, bakat itu sebenarnya tidak harus ditemukan sedini mungkin. Jauh kalau Taiko 0 sampai 6 tahun berarti bakatnya udah kelihatan. Sebenarnya enggak kayak gitu teman-teman. Jadi ada anak-anak yang memang kelihatan dari kecil bakatnya tuh apa gitu ya, kelihatan kayak misalkan anak-anak di TikTok sekarang ya, ada yang suka rumus matematika, anatomi tubuh yang udah tenar gitu ya dan viral. Tapi nggak semua anak kayak gitu. Ada juga bakat tidak. Jadi jangan khawatir kalau misalkan anak saya udah 5 tahun tapi bakatnya belum kebaca gitu dan sebagainya. Jadi memang bakat itu tidak harus ditemukan sedini mungkin, karena mungkin aja bakatnya baru kelihatannya di usia 7 tahun atau 8 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Kan beda-beda setiap anak, nggak usah disamain. Lalu anak hebat di bidang tertentu bukan berarti itu sudah pasti bakatnya. Sepakat ya. Ini kalau misalkan memang si anak tuh, oh ternyata anak saya udah punya keahlian nih di bidang kompetensi fisika dari usia 5 tahun misalkan. Mungkin saja itu bakatnya, tapi kita tidak bisa memukul sama rata anak yang hebat di bidang tertentu itu berarti bakatnya. Bisa saja seperti itu, tapi bisa bisa jadi enggak gitu ya. Jadi kayak kayak gitulah bakat tuh sebenarnya. Bakat tuh memang terkait dengan misi hidup tadi, teman-teman. Jadi mau apa yang dijalani sama anak yang memang sesuai dengan sifat unik yang Allah titipkan. Lalu bakat juga tidak hanya berkutat dengan keahlian, medali, prestasi seperti itu ya. Tapi apakah yang punya medali prestasi itu bakat? Bisa jadi. Jadi tapi tidak setiap yang punya keahlian itu adalah bakatnya. Kan bisa jadi punya prestasi di bidang akademik apa gitu ya, punya medali di bidang perlombaan apa, tapi ternyata dirinya sukanya apa gitu ya, sukanya nyamannya di mana, kan ada ya orang yang kayak gitu contohnya. Nah, setiap anak itu pasti memiliki keunikan dan mungkin saja keunikan itu adalah bakat dirinya. Jadi mungkin saja sifat uniknya tuh cuman mengamati gitu ya, terus ngegambar, tapi dia menghasilkan piala di bidang kejuaraan apa gitu ya. Tapi sebenarnya sifat uniknya tuh cuma ngegambar, tapi punya kejuaraan di mana kayak gitu. Jadi apa ya, menilai bakat itu enggak serta merta oh anak saya punya medali ini berarti bakat anak saya di sana, bisa jadi tapi belum tentu kayak gitu. Jenis bakat itu sebenarnya ada dua, kurang lebihnya ada bakat fisik sama bakat non fisik. Kayak misalnya bakat fisik tuh dapat terlihat dia suka olahraga, misalnya ngegambar, dia suka acting kayak main role play gitu ya. Kayak anak saya tuh sukanya main dagang-dagangan, tapi dagang-dagangan mobil-mobilan. Jadi kayak misalkan saya jadi pembelinya, anak saya jadi tukang dagangnya. Atau kalau nggak dagang mobil-mobilan, dia tuh suka ngumpulin plastik. Udah ngumpulin plastik, semua sepatu di rak sepatu dibawain. Dia dagangin rak sepatu karena ngikutin tukang sol sepatu yang suka lewat rumah. Kayak gitu misalkan aktingnya sukanya kayak gitu terus ya, itu bisa jadi. Atau suka nyanyi atau bahkan suka masak dari kecil. Kalau bakat non fisik itu biasanya nih orang-orang atau anak-anak yang bakatnya non fisik itu suka susah kelihatannya, kayak dia tuh sukanya mengamati gitu ya atau meneliti. Jadi ketika ada ulat, misal ada ulat, orang lain udah sibuk mau pegang, anak kita tuh cenderung lihat dulu, terus senyum-senyum sendiri gitu ya. Terus kadang ngeliatin sambil dipegang-pegang sedikit gitu ya. Kalau anak-anak lain udah berebutan mau pegang, gitu. Kalau anak kita cenderung kayak gitu, itu bisa jadi bakatnya. Atau mengoleksi, kayak misalkan eh mainan yang udah rusak aja ya, mobilnya udah rodanya udah kemana gitu ya, Barbie-nya udah atau bonekanya udah kepalanya udah hilang, disimpan aja sama dia gitu ya. Ditanya kenapa gitu. Kadang-kadang ada anak yang seperti itu. Atau sukanya ya kayak gitu ya nggak kelihatan secara fisik, itu biasanya adalah bakat non fisik. Nah, sekarang kita masuk ke area yang tidak
kita kuasai. Jadi dalam konteks di usia 0 sampai 6 tahun, dari tadi kan kita prosesnya adalah mengamati, 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 mengamati gitu ya. Teh gimana kalau hasil pengamatan kita adalah pengamatan yang salah? Karena kita juga adalah manusia, orang tua juga sempat kebingungan gitu ya. Apakah ini memang bakatnya atau enggak? Di zaman sekarang, di era modern, ada yang namanya peta bakat atau talent mapping ya. Nah, di peta bakat ini ada beberapa proses yang harus dilalui gitu ya. Bisa diskusi dengan praktisi talent mappingnya. Kemudian saya bukan praktisi talent mapping. Jadi di talent mapping itu di anak itu dibagi menjadi 4. Ada yang thinking, ada yang influencing, ada yang relatif, ada yang stepping. Kalau thinking itu cenderung pada pola pemikiran dan sebagainya. Tapi kalau misalkan influencing itu mempengaruhi orang. Kayak gitu. Bagaimana kita tahunya anak kita masuk kemana itu harus di tes dulu gitu teman-teman. Tapi kalau saya bukan praktisi dari task mapping. Jadi mungkin bisa nyari sendiri task mapping. Saya juga nggak punya rekomendasi tentang task mapping yang praktisinya siapa. Mungkin ini saya cari di ini ya, cari di Google ada yang namanya Agung Darmawan dan sebagainya. Saya kurang tahu tentang task mapping. Selain dari task mapping, kita juga untuk bantu menganalisa bakat anak ada yang namanya stipin. Kalau misalkan stipin, saya kebetulan di sana gitu ya di stipin. Kalau di stipin tuh, kalau di task mapping saya nggak tahu. Kalau di stipin tuh dites berdasarkan jari tangan. Jadi mulai usia anak sekitar 2 tahun itu udah bisa di tes stipinnya. Kayak misalnya saya intuiting extrovert, suami saya sensing introvert gitu ya. Anak saya pertama ternyata intuiting extrovert. Intuiting extrovert itu berarti cenderung dia tuh melihat sesuatu tuh secara garis besar dulu gitu ya. Terus dia cenderung rapi orangnya. Nah, kan kedeteksi ya ternyata oh pantesan pas ngerawat hewan dia maunya tertata dan sebagainya. Itu bisa juga di sana. Jadi kalau mau dan apa ya meneguhkan hati gitu ya. Apakah pengamatan saya itu berhasil benar-benar betul bakat anak saya atau keunikannya atau kelebihannya di sana bisa dibantu dengan beberapa metode tersebut. Kayak misalkan ikut talent mapping boleh, mangga. Kalau boleh ikut stipin boleh, mangga. Kalau usianya udah lebih dari 15 tahun misalkan bisa ikut tes MBTI kayak misalkan INFJ dan sebagainya. Ketika tes-tes itu udah dilakukan gitu ya, udah dilakukan kan kadang ada hasil yang selaras atau pasti hasilnya selaras, disitulah kita bisa mengarahkan anak kita kemana. Kayak gitu kurang lebih teman-teman. Nah, tambahannya para ulama bilang kalau misal bata lonceng kematian yang manusia yang pertama itu usianya 40 tahun. Ketika di usia 40 tahun tapi manusia belum menemukan uh, tujuan kehidupannya gitu ya ataupun belum menemukan keimanan dalam hatinya, berarti itulah gambaran akhir hayatnya. Jadi ketika kita usia 40 tahun kita belum ada sesuatu yang kita perjuangkan, sesuatu yang kita berikan manfaatnya luas pada orang-orang gitu ya, bahkan tetangga belum bisa merasakan atau bahkan orang-orang luas di sana belum bisa merasakan akan kehadiran kita, berarti ya udah gitu ya, itu adalah gambaran akhir hidupnya. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan dan nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan ketika ia pulang ke Allah nanti gitu ya. Kamu udah ngelakuin apa selama di dunia? Nanti kita diem. Oh, aku udah ngumpulin uang buat beli rumah ya Allah gitu ya. Buat beli mobil, buat sekolah anak-anak. Selain itu nggak bisa jawab. Nah, itu salah satu yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika di kitab itu ya, di pas pembahasan hari akhir, seseorang tidak bisa menjawab pertanggungjawabannya hidupnya untuk apa, ya ketika usia 40 tahun lebih dia belum menemukan gitu ya hal apa yang ingin diperjuangkan ketika kehidupannya kayak gitu. Teh gimana dong kalau misalkan tadi bakatnya adalah profesi terus misi hidupnya adalah profesi juga, ya bisa kayak misalkan dia adalah dokter, terus dokternya adalah dokter yang beriman. Dia kalau misalkan ternyata punya rezeki lebih atau punya keahlian lain, dia buka kayak tes gula darah gratis gitu ya, atau nimbang gratis atau cek medical check up gratis kayak tensi darah dan lain sebagainya di hari-hari libur misalnya, atau di CFD kota-kota gitu ya. Dia tuh bikin pelang terus ngejaga
jaga di sana, jaga di stand. Siapa yang mau tensi darah gratis kan, tensi darah tuh nggak ngeluarin uang gitu ya, misalkan dengan tenaga dia, dengan keahlian dia itu bisa juga. Jadi dia bisa bermanfaat bagi banyak orang, terus direkomendasiin, ibu pola hidupnya gini gini gini, ibu tekanan darahnya naik bu, gitu, kayak konsultasi gratis. Dia berprofesi sebagai dokter, bakat uniknya misalkan di sana, dia juga bisa jadi manfaat bagi banyak orang. Atau ternyata sukanya mengamati, kayak misalkan mengamati, dia jadi insinyur apa gitu ya, atau penemu apa, dia bisa kan mengajari konsep dari hasil penelitiannya secara sederhana kepada orang sekitar kayak gitu. Atau misalkan dia sukanya ternyata di alam, terus konsen di kayak kehidupan dia zero waste dan sebagainya, terus bisa kan ajak RT RT setempat buat ayo loh, buang sampah, buat sampah basah jangan disatuin sama sampah kering gitu ya. Gimana kalau misalnya di desa kita dibikin apa ya, pemisahan sampah gitu ya. Nanti kalau misalkan desa kita berhasil, kita ajak desa-desa yang lain, misalkan kayak gitu. Banyak sih sebenarnya, nggak cuma tentang profesi, nggak cuma tentang cari profit, tapi ya seberapa besar keberadaan kita ngasih manfaat buat banyak orang, dan seberapa besar peran kita dalam memaknai umur kita gitu ya, yang dikasih sama Allah. Apa akibatnya ketika fitrah bakat itu cedera atau tidak tumbuh dengan sempurna? Ia merasa dirinya tidak berharga. Padahal Allah lahirkan setiap manusia itu punya bakat dan sifat unik. Tapi ketika fitrah bakat dan kepemimpinan atas dirinya itu cedera, kita merasa diri kita nggak berharga. Apa sih, aku mah cuman butiran debu. Padahal debu aja diciptakan oleh Allah bisa jadi tayamum, bisa jadi ganti air untuk tayamum. Kita menyamakan diri kita dengan debu, padahal debu aja udah punya peran, gitu ya. Jadi ketika fitrah bakat yang nggak tumbuh dengan sempurna, ia merasa dirinya tidak berharga. Terus ia merasa tidak memiliki kelebihan apapun yang bisa dibanggakan. Apa tuh aku mah gitu ya, ilmu nggak ada, ini nggak ada ya, karena bingung gitu ya, nggak pernah diarahin. Ia juga bingung menemukan arah kehidupannya. Ya udah, kehidupan jadi ibu rumah tangga aja gitu ya, ngerjain kerjaan domestik sehari-hari dan sebagainya tanpa ada nilai tambahan di sana gitu ya. Mungkin bisa jadi ibu rumah tangga yang mungkin dongengin anak-anak sekitar gitu ya kalau sukanya ngomong, atau jadi ibu rumah tangga yang ikut di desanya apa gitu ya, kegiatan apa kan bisa juga. Sebenarnya nggak harus dilakukan tiap hari, tapi kan ada impact atau manfaat yang kita berikan pada orang lain kayak gitu. Terus ia bahkan tidak bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan kehidupan. Dia bahkan bingung, aku harus milih yang mana ya atas kehidupanku ini. Nggak bisa untuk memimpin dirinya sendiri. Bagaimana untuk memimpin orang? Memimpin dirinya sendiri juga nggak bisa. Ia juga tidak bisa menentukan keputusan terkait dengan hal apa yang hendak ia lakukan dari hidupnya. Tadi, aku harus nikah tahun ini nggak ya gitu ya? Aku harus nikah sama dia nggak ya? Aku harus ambil pekerjaan ini nggak ya gitu ya? Apakah aku harus resign dari pekerjaan ini atau enggak ya gitu ya? Selalu ada kebimbangan dan nggak bisa mengontrol serta memimpin dirinya sendiri. Itu adalah salah satu contoh fitrah bakat atau fitrah kepemimpinan dalam diri yang cedera. Sekian pembahasan fitrah bakat dan bagaimana cara menumbuhkannya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Nah, saya ada beberapa pertanyaan atau isian yang bisa dipakai sama orang tua untuk mendeteksi dan mengamati anak-anaknya gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan raise hand atau pakai kolom chat. Sementara saya cari dulu ya ininya, filenya dibuka. Jadi, misal objek kesukaannya mobil-mobilan, usia anak 3 tahun. Respon anak ketika mobil-mobilan itu ada, dia suka main mobil-mobilan, terus dia memperhatikan rodanya gitu ya, terus bagaimana cara berjalan, kemudian motif mobilnya dan sebagainya. Terus coba ambil hilangkan mobil tersebut. Apakah dia mencari-cari, ataukah dia menanyakan kepada kita gimana responnya. Kayak gitu ditulis. Itu juga bisa untuk proses pengamatan. Nah, yang selanjutnya ketika selain dari objek kesukaan adalah perilaku unik anak. Kayak misalkan dia ketika mandi sukanya main air, terus ketika kita lagi melakukan sesuatu, dia tuh sukanya nanya terus, kayak misalnya kayak gitu. Ketika kita masak, dia pengennya bantuin terus, kayak misalnya kayak gitu ya. Banyak kan, banyak perilaku unik anak. Kalau misalkan ketika orang lain senang megang hewan, dia lebih senang memperhatikan, misalkan kayak gitu. Terus tulis usianya anaknya di sini. Kayak gitu kan bisa juga.
Gimana kita bisa ngisi ini? Ya dengan cara mengamati anaknya gitu ya, bisa ditulis. Nah, bisa juga dengan daftar kegiatan yang disukai anak. Kayak misalkan nomor satu, nama kegiatan yang disukai anak adalah memasak gitu ya. Gimana respon anak ketika dia memasak? Kayak misalkan karena dia suka bantuin kita masak, oh berarti kegiatan yang dia sukai adalah memasak. Coba biarkan dia untuk memotong wortel, memotong atau buncis gitu ya, yang kecil-kecil. Terus memotong apa atau bantu Umi mencet-mencet blender bumbu gitu ya, atau oseng-oseng telur dan sebagainya. Gimana respon anak? Tulis kayak misalkan dari memasak itu dipecah lagi. Memasak telur misalkan respon anak gimana? Kayak gitu. Kalau misalkan contohnya memasak. Kalau misalkan anaknya aktif, nama kegiatannya berkunjung ke taman hutan kota misalkan ya. Usia anaknya berapa? Respon anaknya gimana? Oh, matanya berbinar-binar, dia suka, dia berlari-larian, misal kayak gitu. Jadi kita kedeteksi dari sana. Nah, kalaupun mau juga bisa daftar peran yang disukai anak. Kayak misalkan kita kan biasanya main role play. Kan tadi anak saya sukanya dagang-dagangan. Oh, dia peran yang dijalani pedagang mobil, terus pedagang sepatu gitu ya. Usia anaknya berapa? Terus respon anak ketika dia memerankan peran itu gimana? Oh, respon anaknya jadi pedagang kayak gimana dijelasin. Itu juga bisa jadi catatan untuk kita dalam mengamati anak. Nah, barulah kalau misalkan mau coba menelusuri bakat anaknya, bakat yang terindra apa yang terlihat oleh kita gitu ya, apakah acting ataukah merawat kecantikan ataukah olahraga dan sebagainya kayak gitu. Ditulis juga di sini. Nah, kalau berdasarkan sifat anak, nah sifat anaknya kayak gimana? Apakah suka mengendalikan gitu ya? Apakah suka melayani? Kalau suka melayani kayak misalkan kita lagi tiduran, terus kita minta tolong anak kita, Kak, tolong bawain air minum, apakah dia mau melayani kita atau enggak? Biasanya kayak gimana? Itu kan biasanya dideteksi gitu ya sama kita sendiri. Nah, barulah diobservasi, misalkan setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali diobservasi dari catatan-catatan kita tadi. Anak saya adalah anak yang suka melayani, dia suka berkegiatan memasak, misalkan dalam proses memasak dia gimana gimana gimana. Disimpulin misalkan tiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Nanti dari hasil simpulan ini barulah kita tahu oh ternyata anak kita cenderungnya sifat uniknya ini. Kayak gitu. Kalau misalkan belum ada budget buat ikutan talent mapping, belum ada budget buat ikutan Steven gitu ya yang hasil-hasilnya udah ngebantu kita, coba bisa di journaling dengan cara ini.